Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Matsit. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bersama barisan aritmatika. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah barisan dan deret geometri. Oke, jadi barisan aritmatika dan barisan geometri itu apa perbedaannya? Saya beri contoh di sini ya, sedikit ya, untuk menentukan perbedaan dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Di sini saya akan menuliskan dua pola bilangan ya. Nah, misalnya ada 2, 4, 6, sorry, saya buat ini aja, tunggu ya, 2 ya, 5, 8, berapa, 11 ya, dan seterusnya, oke. Lalu untuk barisan yang kedua adalah kita mulai dari 2 juga, 2, 6 ya, 18, 54 dan seterusnya, begitu ya. Jadi di sini ada dua pola bilangan. Bilangan yang pertama, pola bilangan yang pertama ya, 2, 5, 8, 11. Nah, pada barisan ini ya, suku pertama 2 ya, suku kedua 5 ya. Berarti selisih atau bedanya berapa? 3, ya kan? Ini juga ya, suku kedua 5, suku ketiganya 8. Berarti selisihnya 3. Masih sama ya, konstan ya. Ya. Ini yang disebut dengan barisan aritmatika ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi barisan aritmatika itu mempunyai selisih yang konstan ya kan, bedanya tetap. Sedangkan di pola barisan yang kedua ya, kita lihat pertamanya, suku pertama sama-sama 2 ya, tetapi perbedaannya suku pertama dengan suku kedua ini ya, 2 ke 6 itu mungkin sekilas kita bisa bilang ditambahkan 4 begitu ya. Lalu 6 ke 18 apakah ditambahkan 4? Tidak ya, tetapi apa hubungannya? Dikalikan 3. Nah, suku pertama ke suku kedua itu dikalikan 3. Jadi suku kedua itu 2 dikalikan 3, begitu ya. Lalu untuk suku ketiga 18 ini, suku kedua dikalikan 3 juga. Suku keempat 54 ini dari 18 kali 3. Nah, kalau di barisan aritmatika itu berupa penjumlahan atau pengurangan di sini ya, plus tambah 3 atau plus 3 ini ya, tambah 3 tambah 3, atau misalnya bisa juga kalau barisannya menurun dikurang gitu ya, kurang 3 kurang 3 kurang 3, atau kurang 4 kurang 4 kurang 4. Nah, kalau di barisan geometri ini dia disebut dengan rasio ya, bukan selisih ya, tetapi disebut dengan rasio. Jadi rasionya ini adalah 3. 3 ini disebut dengan rasio. Begitu ya. Jadi kalau di barisan aritmatika itu punya apa? Beda atau selisih. Sedangkan di barisan geometri dia mempunyai rasio. Bisa dikalikan, bisa dibagi. Kalau rasionya kurang dari 1 ya, nilai mutlak yang kurang dari 1, misalnya pecahan gitu ya, setengah, sepertiga, nah itu bisa dikalikan sepertiga atau dibagi 3 seperti itu. Oke ya, jadi untuk barisan geometri dia pakainya rasio. Nah, rumus untuk menentukan suku ke n pada barisan geometri adalah ini ya, langsung ya, UN nya sama dengan A
kali R pangkat N kurang 1. Nah, ini adalah rumus suku ke N pada barisan geometri. Ya, UN itu menunjukkan suku ke N. Sedangkan A masih sama ya, dia adalah apa? Suku ke 1 atau suku pertama, atau bisa kita sebut juga dengan ini suku ya, bukan ruku ya. Tunggu. Ini suku ya. Suku. Nah, atau U1. U1 ya, U1. Sedangkan untuk R itu apa? Rasio. Nah, untuk menentukan rasio ya, bisa kalau untuk menentukan beda kemarin ya di aritmatika ya, kan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 begitu ya. Nah, kalau untuk barisan geometri dalam menentukan rasio kita bisa menggunakan rumus U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau juga U4 dibagi U3 atau sampai seterusnya. Misalnya kita punya UN ya, berarti bawahnya adalah N dikurang 1. Seperti itu ya, selisihnya 1 ya. Misalnya U100 berarti U100 untuk menentukan rasio adalah U100 dibagi dengan U99. Nah, untuk lebih mudah kita lihat ini ya, contohnya ya. Saya udah punya contoh soal dari barisan aritmatika. Ternyata ini ya, nih. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke-8 dari barisan 3, 6, 12, dan seterusnya. Ini saya turunkan ke bawah saja ya. Oke. Nah, langsung ya. Kita eksekusi. Untuk suku pertama ya. Suku pertama kita tuliskan suku pertama A ya. Untuk A-nya jelas ya, A-nya itu yang di sini ya. Ini disebut suku pertama atau U1. Ya, berarti U1 atau suku pertamanya adalah 3. Kemudian untuk rasio yang sudah saya sampaikan di awal ya, berarti U2 dibagi dengan U1. U2-nya berapa? Nah, ini dia. Ini adalah U2. U2-nya ternyata sama dengan 6. Ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Lalu untuk rumus suku ke N. Ya, berarti UN. UN-nya sama dengan apa? A, R, N kurang 1. Ya. Kita substitusikan. Sudah diperoleh A ya. A-nya 3. Berarti kita substitusikan A-nya di sini 3. 3. Rasionya berapa? Rasionya 2. Ya, berarti 2. Ya, kita tuliskan di sini 2. N kurang 1. Sudah. 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Dah, sampai sini boleh. Begitu ya. Atau kalau mau dijabarkan juga bisa ya. 3 2 pangkat N. Tunggu. Ini ya. 2 pangkat N. 2 pangkat N. Apakah kalian masih ingat di materi tentang pangkat ya? Ketika ada pangkat A, pangkat negatif 1, itu artinya apa? 1 per A. Ya. Berarti kalau ada 2 pangkat negatif 1 ya, 2 pangkat negatif 1 artinya setengah. Ya. Terus lagi ya, kalau ada 2, di sini pangkat N ditambah 1, berarti artinya 2 pangkat N kalikan 2 pangkat 1.
Begitu juga kalau ada 2 pangkat N dikurang 1. Berarti artinya apa? 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Berarti ini bisa kita tulis 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat N kali setengah. Begitu ya. Sampai sini ngerti kan? Nah, 2 pangkat 1-nya ini sama seperti yang ini, ya kan? Ya, harus diingat kembali materi sebelumnya. Oke, ini jadi diperoleh apa? 3 kali setengah jelas ya. 3 per 2, 2 pangkat N. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, misalnya ya, ini UN-nya ya, yang sudah kita peroleh. Misalnya kalau sampai sini saja bagaimana? Kita sini ya, sampai sini ya. Misalnya UN-nya ketemunya di sampai sini aja, bagaimana? Nggak apa-apa. Ya kalau soalnya uraian tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tetapi jika soalnya pilihan ganda, berarti kita harus menjabarkan lagi sampai dapat hasil akhirnya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk suku ke-8 ya. U8 ya. Suku ke-8 ya kita sudah peroleh U8, berarti kita menggantikan ini. N-nya ini kita gantikan 8 ya kan. Nah, berarti apa? 3 kali 2 pangkat 8 dikurangi 1. Berapa? 3 kali 2 pangkat 7, ya kan? Sampai sini ngerti ya? 7-nya dari 8 dikurangi dengan 1. Lalu untuk hasil akhirnya berarti apa? Ya sudah. 3 kali 2 pangkat 7 itu 32. 2 pangkat 5, 32 ya. 32 kali 4 berapa? 128. 3 kali 128. 3 kali 128 berapa ya? 4 ya, 28 384. Ini adalah untuk hasil U8. Selesai ya. Ada 4 pertanyaan ya. 1 2 3 4. Sudah selesai ya? 1 2 3 4. Oke, kita lanjutkan ke bentuk contoh yang lain. Ini ya, masih tentang barisan geometri ya. Ini diketahui barisan geometri suku ke-8 dan suku ke-12 nya adalah 27 dan berapa? 16 per 3. Kelihatan ya? 16 per 3 ini saya tulis tadi. Nah, berarti kita selesaikan ya. Kita tuliskan dulu. U8 sama dengan 27 ya. Oke, lanjut. Suku ke-12. Suku ke-12 berarti U12. U12 berapa? 16 per 3. Yang ditanyakan adalah suku ke-5 ya. Yang ditanyakan dari soal ini adalah U5. Tapi syaratnya rasionya harus positif. Ya, jadi untuk rasio itu bisa positif, bisa negatif ya. Nah, kita selesaikan bersama. Kalau pada barisan aritmatika, kita ketemu soal seperti ini, kita eliminasi ya. Tetapi kalau pada barisan geometri, ya kita tuliskan aja di sini. Kita tuliskan U-nya yang pangkatnya paling tinggi, berarti U12. Kita tuliskan ya, U12 per U8 sesuai yang diketahui ya. Saya hapus aja dulu ya. Saya tuliskan di sini ya. Ya, jadi U12 per U8. U12 itu adalah AR pangkat berapa? Pangkat 11. Ya, harus ingat.
UN sama dengan apa? AR N kurang min 1 ya. AR pangkat N kurang 1. Ini 1. Tuh. Nah, jelek sekali ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, ingat ini ya. Lalu kita tuliskan, kalau U8 berarti apa? A, R pangkat 7. Kita tuliskan hasilnya langsung. U12 itu adalah 16 per 3. Ya, berarti nggak apa-apa, tulis ini. 16 per 3 dibagi dengan berapa? 27. Ya, karena penyebut dan pembilang punya A, kita habiskan ya, bisa sama-sama dibagi ya, habis. R-nya, R pangkat 11 dibagi R pangkat 7 artinya apa? R pangkat 11 dikurangi 7. Nah, pembagian seperti ini, 16 per 3 dibagi 27, bisa kita kalikan 1 per 27 ya. Kita balik ya. Ya kan? Lalu dapat R pangkat berapa? R pangkat 4-nya sama dengan berapa? 16 per 81. Lalu kita peroleh R akar pangkat 4 ya kan? Perhatikan rasionya positif, kan ini ada plus minus ya. Karena positif kita abaikan yang negatif. Kita hapuskan saja. Ya, awal mulanya di sini bisa plus minus ya. 16 per 81. Ya, yang pangkatnya 4, 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Berarti R-nya adalah 2. Yang atas, bawahnya 81 itu dari 3 pangkat 4, 2 per 3. Plus minus. Karena ya R-nya harus positif, maka kita ambil R-nya yang sama dengan 2 per 3. Begitu. Oke, selanjutnya cari U5. U5 ya sudah, kita tentukan U5-nya. Ini baru menjawab soalnya ya. U5. Oh, belum sampai U5. Kita harus menentukan apa dulu sebelum menuju U5? A-nya kan belum diketahui, berarti kita harus mencari A. Ya, kita tentukan A-nya dulu. Oke, untuk menentukan A, kita substitusi yang lebih gampang ya. Misalnya kita ambil U8 tadi. U8 itu AR pangkat 7, ya kan? AR pangkat 7 sama dengan berapa? 27. A-nya berapa? A-nya kita cari ya kan? A-nya kita cari kan? A-nya kita tuliskan lagi. A. R-nya berapa? 2 per 3 pangkat 7. Sama dengan 27. Ya, di sini kita punya A kali 2 pangkat 7 per 3 pangkat 7. 27 ini apa? 3 pangkat 3, ya kan? Jadi A-nya sama dengan apa? 3 pangkat 3. Ini bisa dikalikan silang ya ketika dia menjadi penyebut ya. Di bawah ya, bisa kita naikkan ke atas. Kalikan 3 pangkat 7 ya, yang bawah ini ya. Lalu yang di sini ya, jadi per 2 pangkat 7. Diperoleh A sama dengan berapa? 3 pangkat. Kalau ada 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 7 bisa dijumlahkan apanya? Pangkatnya. Ya kan? 3 tambah 7. Berarti 3 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 7. Besar ya angkanya ya, tapi nggak apa-apa. Tidak perlu kalian hitung 3 pangkat 10 sampai berapa gitu ya. Oke, halamannya tidak cukup, kita tambahkan. Tadi ya kita sudah menemukan R-nya ya. R-nya adalah 2 per 3 dan A-nya berapa tadi? A-nya adalah 3 pangkat 10 per 2 pangkat 7. Ya. 3 pangkat 10 per 2 pangkat 7. Tidak apa-apa seperti ini ya. Malah kalau kita tidak jabarkan mungkin akan lebih mudah ya kan.
Tidak perlu kita kalikan 3 pangkat 10, 3 kali 3 9 kali 3 81, waktunya sudah habis. Ya kan? Yang ditanyakan tadi apa? U8 ya atau U5? Oh, U5, sorry, U5. Lalu kita baru menjawab soalnya ya. U5 sama dengan AR pangkat 4, ya enggak? Hanya ini ya, 3 pangkat 10 per 2 pangkat 7. R-nya adalah 2 per 3 pangkat 4. Nah kan, begini ya. 3 pangkat 10 per 2 pangkat 7, ya kan? 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, berapa ini? Ini kan 4-nya kalau naik ke atas, ya. Jika 4-nya kita naikkan ke atas, bisa menjadi min 4, ya kan? Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 6 per, nah sekarang 2 pangkat 7-nya kan di bawah ya, lebih banyak ya. Kita taruh aja di bawah. Nah, yang ini kan plus 4 ya, kita turunkan. Berarti nanti ini jadi negatif 4. Berarti 7 dikurangi 4, berapa? 7 kurang 4, 3 ya. Berarti di sini 2 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini boleh kamu mau menjabarkan ya. 3 pangkat 6 itu berapa? 3 pangkat 6 itu sama dengan 27 kali 27. Karena kan 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 ya. Berarti 27 kan? Kali 27 cari berapa? 700. Sedikit ini ya, 729. 2 pangkat 3-nya 8. Nah, tetapi kalau kamu cari 3 pangkat 10 ya lama nanti. 729 kali berapa berarti? Kali 9 lagi ya kan? Kalikan 3 pangkat 4 ya. Ya berarti kalikan berapa? 81. Lebih banyak lagi kan? Nah, tidak usah dijabarkan yang ini ya. Tapi kalau hasil akhirnya, kalau misalnya pangkatnya kecil ya, masih di bawah 7, masih di bawah 8, kita jabarkan. Ini U5-nya. Ya. Intinya kalau di barisan geometri ini hitungannya mungkin agak sedikit rumit ya, karena memakai perkalian, pembagian seperti itu. Nah, harus sabar dan teliti ya, karena kalau matematika itu membutuhkan kesabaran dan ketelitian serta banyak latihan. Nah, kita beralih ke soal cerita. Ya, kita beralih ke soal cerita. Nah, soal cerita ini ya, ini ada perencana mesin ya, memerlukan 4 roda gigi A, B, C, dan D. Ternyata gigi-gigi tersebut, bukan gigi kalian ya, gigi roda ini ya. Nah, gigi-gigi tersebut itu membentuk barisan geometri ya. Lalu, kalau barisan geometri otomatis mempunyai rasio ya, sekali lagi ya. Nah, tentukan putaran roda gigi D. Jika diketahui putaran roda gigi A adalah 30 putaran per menit, roda gigi B 60 putaran per menit. Ini langsung kelihatan nih rasionya berapa. Ya kan? Kita anggap ini A ya. A itu U1 ya. U1-nya sama dengan A atau U1. Ya, kita tuliskan. A atau U1 sama dengan 30 ya. U2-nya berapa? 60. Maka kita bisa mengambil rasionya adalah U2 per U1. 60 per 30 ya, sama dengan berapa? 2. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian untuk A-nya kan sudah dapat ya 30 ya. Langsung kita menuju ke roda gigi D. Roda gigi D ini adalah U4 ya. Langsung ya. U4 sama dengan AR pangkat 3, ya kan? Berarti 30 kali 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 30 kali 8 sama dengan 240. Kita tuliskan kesimpulannya. Ya, tunggu. Pakai yang warna apa ya? Hitam aja ya. Hitam. Oke.
Jadi apa? Putaran roda gigi D, ya langsung ya. Putaran roda gigi D adalah 240 putaran per menit, ya. Nah, ini kesimpulannya. Selesai ya. Oke. Ini untuk barisan geometri, ya. Tidak terlalu banyak materinya ya. Saya rasa cukup sekian materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat materinya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.